Oke, kembali lagi semuanya teman-teman. Jadi kita balik lagi, saya mau jelasin cara install Node.js seperti apa sebelum kita masuk ke Express. Yang pertama adalah untuk install Windows, di sini kita harus cek apakah komputer kita 32 bit atau 64 bit. Nanti kita pilih installernya dari sini. Kalau untuk macOS ada installernya di sini, Linux pun ada installernya dari sini. Nah, kalau kalian kepengen install lewat package manager, sehingga memudahkan kalian untuk upgrade dan lain hal ke depannya, untuk Windows, caranya gampang, kita install Winget dulu. Masuk ke sini ada di Microsoft Store, ataupun kamu bisa download langsung dari rilis di sini. Oke, setelah itu kamu masuk ke terminal, ketikin ini Winget install, OpenJS, Node.js. Lengkapnya ada di sini. Jadi kalau kamu mau install benda apapun di Windows, package manajernya kamu bisa search package-nya dari sini. Nah, kalau untuk macOS dan Linux, cara yang pertama adalah kita bisa install pakai brew. Jadi kita bisa install pakai brew, caranya masuk ke brew.sh, copy dari sini, terus masuk ke dalam terminal kita, terus install, tinggal paste, terus nanti enter. Mungkin dia akan butuh restart atau relog. Setelah itu kalian bisa brew install node. Oke, itu cara pertama. Nah, kalau untuk cara yang kedua, kalian bisa install npm. Caranya gampang, tinggal masuk ke github.com/npm. Di sini kalian tinggal copy, sama aja, paste di dalam terminal kalian. Setelah itu, biarkan dia menginstal dan restart. Nah, output dari si npm adalah dia kayak semacam tools untuk menginstal beberapa versi Node.js sekaligus. Nah, setelah berhasil npm-nya keinstall, kalau kalian masukkan perintah npm, akan ada tampilan seperti ini. Setelah itu tinggal install min LTS. Jadi kita ambil versi yang LTS, versi yang paling stabil ya. Oke, setelah berhasil menginstal Node.js baik di Windows, macOS ataupun Linux, kita akan coba cek apakah Node-nya sudah terinstall. Jadi mungkin kalian butuh untuk nge-reboot atau nge-restart komputer kalian atau untuk nge-relog. Tapi setelah itu coba masuk ke terminal lewat command prompt terminal atau apapun dan cek versionnya. Nah, di sini kalau ada versionnya berarti kalian sudah menginstal dengan baik. Nah, kemudian kalian bisa cek version Node.js npm-nya, Node Package Manager-nya. Nah, ini tandanya sudah terinstall dengan baik. Oke? Kalau begitu kita akan lanjut ke setup project-nya dan perkenalan Express itu sendiri. Oke, hello. Lanjut lagi. Kita akan lanjut perkenalkan Express ya. Jadi, kenapa sih kita belajar Express? Belajar Express itu alasannya karena simple dan mudah untuk dipelajari. Disebabkan oleh yang butuh untuk kita pelajari itu sedikit. Core konsepnya kebanyakan berkutat dengan routing dan berkutat dengan middleware. Nah, untuk call ke database sendiri, kita tidak akan menggunakan Express, tapi kita akan pakai tools lain untuk melakukan database call seperti insert, ke table, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk Hello World sendiri, untuk Express menjalankan satu HTTP server, cukup simpel ya. Jadi kita cuman melakukan seperti ini, servernya udah jalan. Jadi kalau kalian mau melakukan HTTP server di Laravel, misalnya di framework Laravel kan filenya cukup banyak, atau di Nest, ataupun yang opinionated lain, yang contohnya kayak Sales, Meteor, Nest, ya itu cukup banyak lah file untuk melakukan Hello World. Jadi yang unopinionated seperti ini sangat simpel. Nah, kalau ada yang bingung, Kak, opinionated, unopinionated artinya apa ya? Kalau opinionated itu ada aturan yang harus kamu ikutin ketika membuat file, sesimpel membuat file, membuat folder, menamain file dan menamain folder, menamain function, membuat suatu kelas baru. Kamu tuh butuh aturan atau mengikuti aturan yang sudah ada. Kalau Express nggak ada, aturan kita buat sendiri. Oke, langsung lanjut aja ke pembuatan project-nya ya. Oke. Halo, jadi kita akan langsung aja bahas roadmap untuk menjadi full stack. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu project overview. Kira-kira project seperti apa sih yang bakal kita buat? Kita akan buat project link shortener. Jadi kita bisa ngasih link di sini. Kita kasih link, kita paste, kita shorten. Terus nanti kita dapat kembalian link seperti ini akan redirect kita ke URL tertentu. Oke, yang kedua kita akan mempelajari gimana sih routing di Express itu.
dan gimana cara kita mentransformasi HTTP request menjadi database call. Jadi gimana dari web kita bisa memodifikasi atau mendapatkan query-query tertentu yang akan ditembak ke database. Nah, berikutnya kita akan bahas unit testing, kemudian front end, React, development, Dockerize, dan hingga kita akan over engineer sih project ini. Jadi kalian bisa benar-benar mendapatkan semuanya. Jadi misalnya nanti ada yang request, Kak, dilanjutin aja projectnya di React Native atau di Flutter, it's fine, kita akan lanjutin aja terus. Oke. Nah, sebelumnya kalian harus install database karena kita pakai MariaDB, kalian bisa pakai MySQL ataupun MariaDB ataupun XAMPP. Kalau kalian pakai XAMPP, kalian nggak perlu ngejalanin Apache dan lain-lainnya. Yang kalian butuh untuk jalankan hanya MariaDB. Oke, itu aja. Kita langsung lanjut ke projectnya. Sip.